Halo sobat, kali ini saya mau menjelaskan dan menerangkan bahwasanya Alkitab bukan pakarnya dunia gaib. Alkitab bukan pakarnya dunia gaib, tetapi Alkitab adalah pakarnya kebenaran. Karena di dalam Alkitab berisi kebenaran-kebenaran yang mutlak dan hakiki. Tapi Alkitab bukan pakarnya ilmu-ilmu gaib, bukan pakarnya dunia-dunia gaib. Alkitab tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menggunakan atau bersekutu dengan dunia-dunia gaib. Alkitab tidak mengajarkan orang untuk memakai penglarisan atau Alkitab tidak mengajarkan orang tentang pemikat, penglarisan, apalah itu ya. Bahkan Alkitab sendiri tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menggunakan ayat-ayatnya sebagai amalan-amalannya yang akan membuatkan ilmu. Jadi Alkitab tidak menyuruh orang untuk menggunakan ayat Alkitab diamalkan ribuan kali, puluhan ribu kali sampai jadi ilmu. Nanti ilmunya punya kekuatan, punya khodam. No. Alkitab bukan pakarnya dunia-dunia gaib. Alkitab bukan pakarnya dunia gaib. Tetapi Alkitab adalah pakarnya kebenaran, pakarnya segala solusi. Ya mungkin banyak ajaran di luar sana mengajarkan nanti kalau warung kamu pengen laris, nanti kamu baca ayat ini ya, nanti kamu baca pasal ini atau kamu baca mantra ini, kamu baca doa ini tuh. Nanti kalau kamu ingin punya ilmu kebal, ingin punya pemikat, pengasihan gitu ya, nanti baca nih ayat ini, baca nih mantra ini, doa ini, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah gitu. Alkitab sama sekali tidak mengajarkan hal-hal semacam itu dan serupa itu. Semua itu bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Bahkan Alkitab tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab diamal-amalkan terus menerus sampai menjadi ilmu. No. Alkitab menerangkan, iblis pun tahu akan ayat-ayat Alkitab. Alkitab tidak menyatakan gunakan ayat Alkitab untuk menyerang iblis. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa iman kita adalah senjata kita untuk menyerang iblis, untuk mengalahkan iblis. Jadi yang digunakan untuk menyerang iblis, kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dari alam gaib, itu bukan ayat-ayat Alkitab, tapi yang digunakan adalah iman. Iman kita yang kita pergunakan untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan makhluk-makhluk dari alam gaib. Kita kalahkan atas dasar iman kita. Jadi jangan salah tangkap ya. Percuma aja dong kita gunakan ayat Alkitab, kita mau buat ilmu, nggak bisa. Ayat Alkitab bukan pakarnya dunia-dunia gaib. Aku nggak pernah lihat, belum pernah lihat di segala dunia, di seluruh dunia. Orang itu kalau narik pusaka pakai ayat Alkitab, orang itu kalau buka tabir gaib pakai ayat Alkitab, orang itu kalau mau pakai penglarisan yang ada khodamnya, yang ada isinya, pakai ayat Alkitab, cara Alkitab. No, aku tidak pernah mengetahui hal itu. Dan aku nggak pernah tuh lihat orang-orang Kristen mengamalkan amalan-amalan Alkitab untuk menjadikan amalan itu sebagai ilmu. Entah ilmu apa gitu ya, ilmu jaring gaib, ilmu tongkat gaib, atau ilmu pedang gaib. No, ayat Alkitab bukan pakarnya dunia-dunia gaib. Tapi ayat Alkitab adalah pakarnya kebenaran. Alkitab menyatakan, iblis pun tahu akan ayat-ayat Alkitab.
bukan dengan ayat Alkitab kita menyerang iblis, tapi dengan iman kita. Itu perbedaan yang sangat menonjol, di mana orang-orang Kristen tidak bersahabat atau tidak menjalin hubungan dengan iblis, di mana orang-orang Kristen tidak menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Bahkan makhluk-makhluk gaib tidak suka dengan orang-orang Kristen, karena orang-orang Kristen ini diajarannya tidak diajarkan tentang dunia gaib, tidak diajarkan tentang pengarisan, tidak diajarkan tentang pemikat, pengasian, atau semar mesem, atau jaran goyang. Ternyata itu semua nggak ada di dalam ajaran Alkitab dan di dalam kekristenan. Tapi di dalam kekristenan, kami orang-orang Kristen diajarkan tentang pengajaran-pengajaran kebenaran yang mutlak dan hakiki, di mana pengajaran Kristen ini bukanlah pengajaran yang berasal dari alam gaib. Pengajaran Kristen ini bukanlah pengajaran yang berasal dari makhluk-makhluk gaib yang bisa dipergunakan untuk membuat ilmu gaib, permainan-permainan gaib, bisa digunakan untuk segala rupa hal-hal gaib. Alkitab tidak bisa. Tapi Alkitab adalah kitab kebenaran. Daripadanya lah kita diberikan petunjuk cara mengatasi dan menghadapi iblis dan segala tipu muslihatnya. Itulah kilasan video kali ini, di mana Alkitab menjadi suatu kitab yang sempurna akan kebenarannya. Kalau kalian nggak percaya, kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja di seluruh dunia. Kalau kamu punya YouTube, kamu lihat channel-channel di berbagai dunia. Apakah ada orang-orang di berbagai dunia menggunakan ayat Alkitab untuk menarik pusaka, menggunakan ayat Alkitab untuk membuka tabir gaib? Atau kamu lihat aja sekitar kamu, apakah ada orang menggunakan ayat Alkitab untuk penglarisan, pengasian, pemikat, atau ilmu kebal, atau mungkin untuk narik pusaka? Saya jamin tidak akan ada dan tidak akan pernah ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayat Alkitab tidak bisa dipergunakan untuk hal-hal gaib, untuk permainan dunia gaib. Karena Alkitab bukan pakarnya dunia-dunia gaib, dunianya iblis. Tetapi Alkitab adalah kitab kebenaran yang daripadanya lah cahaya terang itu kita dapatkan, supaya melalui terang itu kita tidak jatuh di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di mana dunia ini dikuasai dengan pemikiran-pemikiran gelap, perilaku gelap. Tapi Alkitab menyatakan kebenarannya atas hidup kita. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.